تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Sebelumnya mohon maaf karena tadi seharian dari pagi di kebun nggak ada yang ngetin, ternyata udah hampir jam 9. Afwan. Wa'ala kulli hal, kita lanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita, membahas kitab Al-Asma'ul Husna, fiqih, cara kita memahaminya dan seperti apa kita bisa menerapkan dalam kehidupan. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala dari apa yang disebutkan oleh penulis. Terakhir, kita sudah bahas tentang sifat-sifat Allah yang semuanya memiliki konsekuensi sifat salam bagi Allah, yaitu yang selamat dari segala macam bentuk aib, selamat dari segala bentuk sifat negatif. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafidhahullah, wa sam'uhu wa basaruhu salamun min kulli ma yatakhayyaluhu musyabbihun aw yataqawwaluhu mu'attil. Sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah juga, kedua sifat ini adalah sifat yang selamat dari apa yang dihayalkan, dibayangkan oleh orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Begitu juga selamat dari setiap apa yang dibuat-buat oleh orang-orang yang mu'attil, yang menghilangkan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوقا. Begitu juga perwalian yang Allah berikan kepada hambanya. Wali yaitu perlindungan, penjagaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya, ini juga selamat, penuh dengan keselamatan. Bukan seperti ketika makhluk membutuhkan makhluk, mereka terkadang memberikan loyalitasnya kepada makhluk yang lain karena merasa dia butuh kepada makhluk tersebut. Bal hiya mu'alatu rahmatin wa khairin wa ihsanin wa bir. Wali Allah, perwalian yang Allah berikan kepada makhluknya, penjagaan, perlindungan, dan seterusnya, Allah berikan semuanya ini dibangun di atas rahmat, dibangun di atas kebaikan, dan dibangun di atas perbuatan baik Allah kepada makhluknya. Kama qal, sebagaimana Allah berfirman, wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul. Ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah juga memiliki sekutu di dalam kerajaannya, dan tidak ada satupun yang menjadi wali baginya, artinya tidaklah dia mengangkat wali jika Oh ya, sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba tersebut. Wa kadzalika mahabbatuhu limuhibbi wa awliyaihi salam. Begitu juga sifat cinta kepada hamba-hamba yang mencintainya dan kepada wali-walinya, semuanya penuh dengan keselamatan dari awarid mahabbatil makhluq lil makhluk. Semuanya penuh dengan keselamatan dari sebab-sebab atau penyebab kecintaan makhluk sesama makhluk. Min kauniya mahabbata hajatin ilahi au tamalluqin lahu au intifa'in biqurbih. Kecintaan Allah kepada makhluk-makhluknya ini kecintaan bukan karena hajat kepada makhluk tersebut, bukan juga karena kecenderungan yang lain atau ingin mengharapkan
manfaat dengan dekat kepada yang dicintainya. Tidak demikian. Wasalamun mimma yataqawwaluhu al-mu'attiluna fiha. Dan juga sifat-sifat Allah, sifat cinta, dan sifat-sifat yang lain ini penuh dengan keselamatan dari apa yang dikarang-karang oleh orang-orang mu'attil, orang-orang yang berusaha menghilangkan dari Allah sifat-sifat tersebut. وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. Begitu juga semua sifat yang Allah sandarkan kepada dirinya berupa tangan, wajah, seluruhnya penuh dengan keselamatan dari apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Begitu juga apa yang dikarang-karang oleh orang-orang mu'attil yang berusaha menghilangkan sifat-sifat Allah. Argumen yang sangat gamblang ini, kata beliau, فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى. Maka perhatikan di sini bagaimana sifat nama As-Salam ini mencakup meliputi seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala disucikan darinya. وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار المعاني. Padahal banyak orang-orang yang menghafal nama ini, tapi mereka tidak memahami kandungan dari nama tersebut dan rahasia-rahasia serta makna-maknanya. ومن دلائل هذا الاسم أنه تبارك وتعالى ذو السلام. Di antara konsekuensi dari nama ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keselamatan. Ail musallim ala ibadah, yaitu yang memberikan keselamatan untuk hamba-hamba. فهو المسلم على رسله وأنبيائه عليهم صلاة الله وسلامه. Dialah Allah yang memberikan keselamatan bagi rasul-rasul dan nabi-nabinya. Liimanihim wa kamali ubudiyatihim, dikarenakan keimanan mereka dan kesempurnaan peribadahan yang mereka lakukan. Wa qiyamihim bil balaghil mubin, begitu juga dikarenakan mereka telah menunaikan tugas untuk menyampaikan risalah Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qul alhamdulillah, salamun ala ibadihi alladhina istafa, ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji milik Allah dan keselamatan bagi hamba-hamba yang telah Ia pilih, yaitu para nabi dan rasul. Wa qala ta'ala, salamun ala Nuhin fil alamin, dan keselamatan bagi Nuh di alam semesta ini. Wa qala ta'ala, salamun ala Ibrahim, begitu juga keselamatan bagi Ibrahim. Wa qala ta'ala, salamun ala Musa wa Harun, dan keselamatan bagi Musa dan Harun. وقال تعالى سلام على إلياسين, dan keselamatan bagi Nabi Ilyas. والمسلم على عباده وأوليائه في جنات النعيم, dia pula yang memberikan keselamatan bagi hamba-hambanya dan wali-walinya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Dan sambutan mereka di hari kiamat kelak ketika berjumpa dengan Allah adalah ucapan salam. Dan Allah telah persiapkan bagi mereka pahala yang mulia. وقال تعالى خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Allah, dan sambutan sesama mereka di dalam surga adalah salam, ucapan salam. وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم. Maka penduduk surga diberikan ucapan salam yang merupakan ucapan dari Allah yang Maha Penyayang.
وجعل تبارك وتعالى جنته دار السلام لعباده من الموت والأسقام والأحزان والآلام والهموم وغير ذلك من الآفات. Dan Allah jadikan negeri surganya sebagai negeri keselamatan, Darussalam, bagi hamba-hambanya. Keselamatan dari kematian, dari segala macam penyakit, kesedihan, rasa sakit, dan juga beban pikiran atau apapun dari hal-hal yang merusak hidup manusia di muka bumi ini. Allah Ta'ala lahum darus salami inda rabbihim. Allah berfirman bagi mereka darus salam, negeri yang penuh dengan keselamatan di sisi Rabb mereka, yaitu surga. وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام. Dan Allah juga berfirman, dan dialah Allah yang menyeru kepada negeri keselamatan. وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببا لدخول دار السلام في الآخرة. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan menyebarkan nama ini di tengah-tengah manusia di muka bumi ini adalah salah satu sebab seorang dimasukkan ke negeri keselamatan di akhirat kelak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan? Jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Ini akhir dari nama Allah, penjelasan nama Allah As-Salam yang kita bisa ambil hari ini. Kita lanjutkan dengan nama berikutnya. Kalau belum ada pertanyaan, nama berikutnya Al-Quddus As-Subuh. Nah, baik, kita lanjut kalau belum ada pertanyaan. قال المؤلف حفظه الله أما اسمه تبارك وتعالى القدوس فقد ورد في القرآن مرتين. Adapun nama Allah Al-Quddus, nama ini disebutkan dua tempat di dalam Al-Quran. Pertama pada firman Allah, والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia. Al-Malik, dialah yang sang raja. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha selamat. Al-Mu'minun, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang menguasai. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuat. Al-Mutakabbir, yang maha tinggi. Subhanallah amma yushrikun. Al-Mutakabbir, yang maha besar dan tinggi. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa qala ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-aziz al-hakim.
apa yang ada di langit dan di bumi selalu bertasbih kepada Allah Al-Malik. Dialah yang maha menguasai segala apa yang ada di alam semesta ini. Al-Quddus yang maha suci. Al-Aziz yang maha perkasa lagi kuat. Al-Hakim yang memiliki hikmah dan hukum. Wa amma as-subuh subuhun quddus. Wa amma as-subuh, adapun nama Allah as-subuh, faqad warada fi sunnah, وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Nama subuh ini disebutkan di dalam sunnah yang diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW dahulu ketika ruku' dan sujud beliau mengucapkan subuhun quddus Rabbul malaikati warruh. Subuh, quddus, keduanya menunjukkan makna penyucian, pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala. وقد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس كما جمع بينهما في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم لله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Di dalam hadis ini Nabi SAW menggabungkan antara tasbih dan takdis, pensucian dan takdis itu lebih dalam pensuciannya dari sekadar tasbih saja. Sebagaimana ini juga digabungkan di dalam penyebutan tasbih, zikir malaikat pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah, dan kami ya Allah selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu. والسبوح القدوس اسمان عظيمان دالان على تنزيه الله عن النقائص والعيوب. Nama Subuh dan Kudus ini dua nama yang agung, keduanya menunjukkan pensucian Allah dari berbagai macam hal-hal yang kurang ataupun yang aib, sifat yang jelek. وتبرئته عن كل ما يضاد كماله وينافي عظمته. Dan mensucikan Allah dari berbagai macam hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaan dan hal-hal yang akan menghilangkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sinati wal-nawmi wal-lughubi wal-walidi wal-waladi wa ghairiha. Seperti misalnya mensucikan Allah dari sifat as-sinah, ngantuk, an-naum, tidur, al-lughub, capek, al-walid, memiliki orang tua, al-walad, atau memiliki anak keturunan, dan yang semisalnya. وعن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه هو أحد من خلقه. Begitu juga kedua nama tersebut menjelaskan untuk mensucikan Allah dari segala yang makhluk mungkin bisa yang seorang menggambarkan bahwasanya makhluk bisa menyerupai Allah atau Allah bisa menyerupai makhluk. Ini semua disucikan. تعالى وتقدس وتنزه عن الشبيه والنظير والمثيل. Maha tinggi, maha suci, maha bersih dari segala macam penyerupaan, perbandingan dan permisalan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa majmu'u ma
yunazzahu anhu tabaraka wa ta'ala syai'an. Dan segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan darinya itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, annahu munazzalun an kulli ma yunafi sifati kamalih. Yang pertama, menafikan dari Allah segala yang bisa mengurangi sifat kesempurnaannya. Fa inna lahul muntaha fi kulli sifati kamal. Karena sifat Allah seluruhnya adalah sifat yang sempurna tanpa batas. فهو الموصوف بكمال العلم وكمال القدرة. Allah memiliki sifat sempurna baik dari sisi ilmu ataupun kekuasaannya. Wa munazzahun amma yunafi dzalika minan nisyani wal ghaflah. Maka Allah itu selalu disucikan dari segala yang bisa menafikan hal tersebut seperti lupa atau lalai. Artinya kalau seorang yang berilmu ia lupa, maka ini sifat kekurangan bagi orang tersebut. Sifat naqs. Baik. وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala disucikan untuk sesuatu itu bisa luput darinya walaupun hanya sebesar biji zarrah baik di langit maupun di bumi. Tidak pula lebih kecil darinya atau apalagi yang lebih besar dari itu. Wa munazzahun 'anil 'ajzi wat ta'abi wal 'iya'i wal lughub. Dan Allah itu selalu disucikan dari ajiz, ketidaksanggupan, at-ta'ab, kecapean, al-iya, keletihan, al-lughub, kepenatan, wa mausufun bikamalil hayati wal qayyumiyah. Dan Allah itu senantiasa disifati dengan sifat hidup yang sempurna dan berdiri sendiri. Munazzahun an dhiddiha minal mauti was sinati wan naum. Allah itu senantiasa disucikan dari sifat-sifat yang bertolak belakang dengan itu, seperti sifat mati, ngantuk, atau tidur. Mausufun bil adli wal ghina at-tam. Allah itu senantiasa disifati dengan keadilan dan kekayaan yang sempurna. Munazzahun 'anil zulmi wal hajati ila ahadin biwajhin minal wujuh. Sehingga Allah itu senantiasa disucikan dari kezaliman, dari hajat membutuhkan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Wa mausufun bikamalil hikmati war rahmah. Dan Allah juga senantiasa disifati dengan kesempurnaan dalam sisi hikmah dan rahmatnya. Munazzahun amma yudhadu dhalika minal abathi was safah. Allah disucikan dari semua itu, dari yang bertentangan darinya, baik itu candaan atau kebodohan. Wa an yaf'ala aw yashra' ma yunafi al-hikmata war rahmah. Allah itu disucikan, ia tidak akan pernah berbuat sesuatu atau mensyariatkan sesuatu yang kecuali memiliki hikmah dan rahmat bagi hambanya. Hakadha jami'u sifatihi munazzahun an kulli ma yunafiha wa yudadduha. Begitu juga semua sifat-sifatnya selalu disucikan dari hal-hal yang akan menafikan atau bertentangan dengan kesempurnaannya. Al-thani, kita ambil yang kedua. Annahu munazzahun an mumathalati ahadin min khalqih. Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari al-mumathalah, setara atau menyerupai siapapun dari makhluknya. Atau an yakuna lahu niddun biwajhin min al-wujuh. Atau Allah juga disucikan dari memiliki tandingan dalam bentuk apapun.
فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها فليس شيء منها يقارب أو يشابه البارئ. Seluruh makhluk walaupun kedudukannya tinggi dan mulia hingga mencapai akhir dari kedudukan dan kemuliaan manusia dari sisi keagungan dan kesempurnaan yang layak bagi manusia. Artinya kata-kata sempurna bagi manusia itulah yang layak bagi dia. Tapi kesempurnaannya terbatas di dunia ini. Ketahuilah kesempurnaan yang dikatakan bagi manusia itu tidak ada bandingannya sedikit pun bagi Allah, tidak mendekati dan tidak juga akan menyerupai Allah. Bal jami'u awsafiha tadmahillu idza nusibat ila sifati bariha wa khaliqiha. Ketahuilah seluruh sifat-sifat sempurna makhluk kalau dinisbatkan kepada Allah tidak ada nilainya sama sekali jika disandarkan dengan sifat dibandingkan dengan sifat pencipta para makhluk. بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه. Bagaimana tidak, seluruh sifat-sifat sempurna yang ada pada manusia, itu semuanya yang berikan adalah Allah. Semuanya pemberian Allah. وهو الذي خلق فيها العقول. Dialah Allah yang menciptakan akal manusia yang dikatakan akal sempurna, atau as-sam' pendengaran yang sempurna, atau absar atau penglihatan, wal quwwah zahira wal batina, begitu juga kekuatan luar dan dalam yang dimiliki makhluk. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi 'allamaha wa alhamaha wa huwa alladhi nammaha zahiran wa batinan wa kammalaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajari manusia, mengilhamkan kepada manusia. Dialah yang membuat manusia ini bisa tumbuh secara lahir ataupun batin dan menyempurnakan pertumbuhan manusia. فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال وهو المنزه عن الضد والند والكوف والأمثال. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu disucikan dari setiap sifat-sifat yang menafikan kemuliaan dan keagungan serta kesempurnaannya. Dan dia pula disucikan dari segala macam uh, Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala macam lawan sifatnya atau tandingan atau yang setara dengannya apalagi semisal dengannya. وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب. Perlu dipahami di sini bahwasanya kita bertasbih mensucikan Allah. Sesungguhnya itu semuanya adalah bentuk kita mensucikan atau membersihkan sifat-sifat Allah ini dari setiap sifat jelek dan sifat kekurangan atau aib. Ma'izbatil mahamid, tapi tidak cukup sampai di situ. Ketika kita bertasbih kepada Allah, selain kita mensucikan Allah dari sifat-sifat jelek dan buruk tadi, kita juga dalam waktu yang bersamaan menetapkan bagi Allah sifat-sifat pujian, sifat-sifat kesempurnaan dalam bentuk yang layak, yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal amru bi tasbihihi yaqtadi tanzihahu an kulli aibin wa su' itsbat al mahamid allati yuhmad 'alaiha. Perlu kita ketahui bahwasanya perintah untuk bertasbih kepada Allah ini berkonsekuensi mensucikan Allah dari segala macam aib dan kejelekan dan menetapkan pujian-pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtadi dzalika tanzihahu wa tahmidahu wa takbirahu. Sehingga ketika kita mengucapkan subhanallah ini mencakup pujian bagi Allah, pengagungan bagi Allah dan tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sepertinya udah hampir 9:30. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Selebihnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian ilmunya. Baik, akhwat sekalian,
kami muka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung, silakan atau bisa ditulis di kolom chat. Baik Ustaz, Ana mengawali pertanyaan tadi terkait dengan perkataan salam bagi penduduk syurga. Apakah ah, salam itu seperti salam yang kita ucapkan Assalamualaikum Ustaz? Nah, ucapannya sama. Bagaimana Allah ceritakan dalam surat Ar-Ra'd. Di dalam surga, wal malaikati yadkhuluna alaihi min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum. Kata Allah, di surga, para penduduk surga ini akan dikunjungi oleh malaikat-malaikat. Ketika malaikat tersebut berjumpa dengan mereka, malaikat ini mengatakan, salamun alaikum. Salamun alaikum. Dan salam ini pertama kali diajarkan kepada Nabi Adam setelah ia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan idhab ila ulaikan nafar minal malaikati. Wahai Adam, pergilah engkau kepada malaikat-malaikat yang ada di surga sana dan dengarkan apa yang akan diucapkan kepadamu, itulah salam bagimu dan bagi keturunanmu. Malaikat pun mengatakan salamun alaik wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah ucapan salam bagi orang-orang beriman di dunia dan di surga kelak. Nah, Allah. Alhamdulillah. Um, Jazakallah khairan Ustaz atas jawapannya. Dan kepada akhwat, jika ada pertanyaan ingin ditanyakan langsung, silakan. Bisa dibuka mic-nya. Baik, jika tidak ada, uh, ada pertanyaan yang masuk Ustaz, tapi pertanyaan yang di luar uh, pertanyaan di luar materi Ustaz, Anda bacakan dulu Ustaz. Baik. Ini pertanyaan pertama, titipan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, saya sudah dalam masa menopause, sudah 2 tahun off datang bulan. Sejak usia 52 tahun, sekarang usia saya 54 tahun. Dini hari tadi ada darah di celana saya warna merah keunguan. Dan kemudian saya cek dengan jari memang ada sedikit darah bercampur lendir. Saya merasa itu bukan darah haid. Jadi saya solat saja. Tetapi menjelang siang ini ternyata ada keluar lagi darahnya hanya sedikit membuat saya ragu. Bagaimana hukumnya untuk solat saya? Mohon bimbingan dan jawapan atas keraguan saya ini Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, dilihat kata Nabi SAW, damul haidi damun aswad ma'ruf. Darah haid adalah darah yang ma'ruf. Wanita tentunya yang keluar dari kemaluannya selain darah haid, ada darah yang namanya istihadah, yaitu darah selain haid. Maka kalau wanita ini bisa membedakan antara dua darah tersebut, maka selesai syubhat ketika dia melihat itu adalah darah bukan haid, maka terhitung sebagai istihadah. Dia cukup membersihkan tempat keluarnya darah ini setiap kali masuk waktu salat, lalu dia berwudu, lalu dia salat. Nah, Allahu a'lam. Baik, Alhamdulillah Ustaz atas jawapannya. Baik, sini ada pertanyaan masuk dari peserta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustaz, kalau berdoa harus diawali Asma'ul Husna, bagaimana caranya Ustaz? Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Milik Allah nama-nama yang indah ini, maka bertawassullah, berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama ini. Ini bukan wajib, hanya saja dari bentuk adab dan etika dalam berdoa. Seorang berusaha untuk menyingkronkan antara hajat dan nama yang ia seru. Seperti misalnya dia memohon untuk dilapangkan rezekinya, maka dia berdoa, Ya Razzaq urzuqni. Ya Allah, wahai pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Sebagaimana doa para nabi dahulu, seperti doa Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan
innaka sami'ud du'a. Ya Allah, sesungguhnya Engkau, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah yang mendengarkan dan mengabulkan doa. Dalam ayat lain, innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau yang menganugerahkan nikmat kepada hamba-hambamu. Begitu juga ketika dia mohon ampunan, dia berdoa, Ya Ghaffar, Ighfirli, Ya Ghafur, Ighfirli, atau Ya Rahman, Irhamni, atau dia memanggil Ya Rahman. Setelah itu dia panjatkan doanya dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, atau bahasa apapun, itu pun juga boleh ketika dia memanggil nama Allah dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Azizul Ghaffar, dan seterusnya. Lalu dia panjatkan hajatnya, doanya dalam bahasa yang dia pahami, maka ini juga sah bentuk berdoa dengan memanggil Al-Asma Al-Husna. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Semoga dapat difahami oleh penanya. Baik, Ustaz, Ana lanjutkan ada beberapa pertanyaan terkait dengan muamalah, Ustaz. Bisa ya, Ustaz? Nah, Baik, sebelum tu ada akhwat ingin bertanya langsung. Silakan dibuka mic-nya. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikut. Ini ada dua pertanyaan terkait muamalah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin bertanya Ustaz. Ana dapat tawaran bisnes online seperti ini. Jadi dalam aplikasi yang diberikan, kita diminta isi saldo sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan dalam tugas yang diberikan. Tugas yang dilakukan adalah menaikkan rating dagangan di platform seperti Tokopedia dengan cara membuka link dagangan yang telah dikirimkan mentor dan di-like. Jika tugas dilaksanakan, maka mentor akan membantu kita mengambil komisinya, iaitu modal plus komisi. Jadi, modal yang tadi kita transfer akan dikembalikan beserta komisi tugas yang dipilih. Diberikan contoh, misalnya pilih tugas 1, 100,000, isi saldo sebagai modal, plus komisi 25%. Setelah tugas diselesaikan, komisi akan masuk beserta modal iaitu 125,000. Apakah hal seperti ini dibolehkan, Ustaz? Apakah termasuk riba atau gharar, Ustaz? Silakan. nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, namanya dhamanu ra'sil mal. Dilihat ini transaksinya apa? Apakah ini jasa, ingin menggunakan jasa orang ini untuk mengendorse atau menaikkan ratingnya, mengkampanyekan dan seterusnya. Kalau seandainya ini jasa, apalagi apa hubungannya dengan Ra'sul Mal tadi, biaya yang di top up atau yang dimasukkan pertama tadi. Ini apa alasannya biaya ini? Kemudian kalau seandainya ini transaksinya adalah transaksi bisnis, jual beli, atau transaksi syaraka, kerjasama, maka di sini dilihat kenapa bisa langsung dapat 25% keuntungan dari modal. Sehingga di sini ada menunjukkan jaminan modal, dan jaminan modal dalam transaksi syaraka, transaksi kerjasama antara dua pihak, ini adalah utang. Kalau mendapatkan keuntungan maka itu riba. Jadi ini harus diperiksa kembali bentuk transaksinya apa. Apakah itu jasa hanya untuk menaikkan rating dan seterusnya, ataukah ini, karena kalau seandainya cuma jasa ngendorse atau yang semisalnya, maka orang ini tidak perlu memberikan deposit top up modal terlebih dahulu, kan seperti itu. Kalau seandainya ini kan dikhawatirkan ini money game, yang mana ketika semakin banyak yang top up, dana ini diputar, 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 dan ujung-ujungnya ini ponzinya sudah tercium sejak awal, apalagi langsung diiming-imingi 25%. Ini ponzinya itu sudah tercium dari awal. Sehingga dilihat ini apa eh, transaksinya itu, detailnya, job desk-nya, apakah ini jasa, apakah ini jual beli syaraka, jual beli
kerjasama ini harus diperjelas terlebih dahulu. Kalau tidak, ya seorang muslim tidak boleh menggunakan hartanya pada perkara-perkara yang dia tidak ketahui dan belum jelas sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah atas jawapannya Ustaz. Jazakallah khair. Baik, pertanyaan berikut Ustaz juga tentang muamalah. Izin bertanya Ustaz, ada program miliki kambing sendiri di mana pemodal harus membeli minimal 4 ekor kambing dengan harga $15,000. Ini dolar Ustaz ya. 15 ribu Dalam dolar masa kok mahal banget. Nah, itu Ustaz kami tanyakan. Dalam masa 3 tahun kambing dijanjikan akan berbiak menjadi 64 ekor. Jika kurang, pengusaha akan menambah menjadi 64 ekor seperti perjanjiannya. Jika pembayaran dibuat sebelum tahun 2026, ya, penternak akan memberi bonus $10,000 keuntungan kepada pemodal setelah kambing-kambing itu dijual. Proses pengelolaan penjagaan kambing-kambing akan diuruskan oleh pengusaha ini. Pemberi modal membayar tunai pada permulaan ukut ini. Pertanyaannya, apakah proses muamalah seperti ini sesuai syariat? Mohon nasihat dan pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Bisa aja pedagang kambing. Jadi gini, saya Mas, peternak, saya punya kambing-kambing dan target-target seperti tadi, target-target halus, subhanallahiladzim. Ini hanya uh, promosi iklan yang terlalu berlebihan untuk meraup keuntungan. Jadi kita juga para investor yang mungkin duitnya pada nganggur, jangan terlalu gampang mendengarkan iming-iming dari para peternak dan seterusnya. Tadi 4 ekor 15 ribu dolar itu luar biasa mahalnya tuh, Masya Allah. Luar biasa mahalnya, subhanallahiladzim. Apapun itu, tapi mungkin ada jenis kambing merino dari Australia itu lebih agak mahal dikit memang, atau kambing-kambing yang lain, kambing hias. Intinya uh, dilihat pada transaksi tadi juga harus diperjelas. Ini transaksinya jual beli putus atau transaksi mudharabah pada kambing. Kalau seandainya transaksi jual beli putus, ini nggak bisa dengan jadi misalnya 4 kambing. Ini bentuk mhm. transaksinya putus ataukah kerjasama. Kalau seandainya jual beli putus, maka kambing-kambing yang dijanjikan nanti akan beranak pinak, ini namanya bai'u hablil habalah. Dalam hadis Abdullah bin Umar, ini diharamkan. Menjual janin kambing dari janin kambing. Menjual anak kambing dari janin kambing. Jadi gini, kata para sahabat dahulu kami melakukan transaksi hablul habalah. Seorang datang membawa onta yang hamil ke pasar, lalu penjual ini mengatakan kepada calon pembelinya, aku akan jualkan kepadamu anak dari janin yang ada di dalam onta ini. Perhatikan, anak dari janin. Artinya janin ini nanti akan lahir, setelah itu hamil, beranak. Nah, anaknya ini yang dijual. Atau bahasa dalam pertanian G2. Jadi onta yang datang ini adalah G1, G0 sebagai indukan. Kemudian janin yang sedang ada di perut onta ini G1. Kemudian yang lahir dari G1 ini G2, itulah yang nanti akan dijual kepada pembelinya ini. Perhatikan di sini, memang harganya akan lebih murah. Tapi di sini namanya bai'ul gharar, jual beli sesuatu yang tidak jelas. Maka dibuka lagi perjanjian kepada penjual tadi, apakah yang dijual beli putus ataukah kerjasama. Kalau seandainya beli putus, maka jual beli kambing-kambing yang setelahnya tadi itu bisa menjadi bai'u hablil habalah, jual beli gharar, tidak jelas dan ini haram. Hadisnya kita sudah sebutkan tadi. Kalau seandainya itu kerjasama, yang namanya kerjasama, untungnya sama-sama dan ruginya sama-sama. Nggak boleh ada jaminan modal. Kalau ada jaminan modal sampai dikembalikan 10 ribu dolar dan seterusnya, kalau ada kerugian, komitmen sejak awal, maka ini riba. Demikian, Allahu a'lam. Hmm. Jadi karena 4 ekor kambing itu Ustaz, karena
kambing-kambing tersebut diolah, dijaga, diurus oleh pengusaha Ya, tapi kambing. masalahnya dia kan jamin nanti jadi sekian ekor dan seterusnya. Nah, Orang orang makanya mau beli karena ada iming-iming itu kan. oh iya. Artinya kalau dia cuma jual nih 4 kambing $15.000, semua orang tahu ini harganya terlalu tinggi. Dia nggak mau beli. Tapi karena ada iming-iming di belakangnya, berarti nilai $15.000 ini bukan cuma hanya untuk 4 ekor kambing, tapi apa yang akan lahir dari kambing-kambing ini. Nah itulah bai'u hablil habalah. Nah, Oh, nah. Baik, barakallahu Ustaz atas pencerahan. makanya Sudah tadi harus masuk. dipisahkan terlebih dahulu. Ini Oh bentuknya iya. transaksi jual beli putuskah atau transaksi kerjasama. Nah, Baik. Baik, alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khair atas pencerahannya. Baik, akhwat, jika ada pertanyaan lagi. Baik, sepertinya tidak ada sebentar ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lain yang masuk Ustaz. Jadi kita mengakhiri majlis dengan nasihat daripada Ustaz. Silakan Ustaz. baik, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya akan semakin menambah pengagungan kepada Allah di dalam hati seorang hamba, dan pengagungan kepada Allah inilah yang menjadi dasar motivasi pertama untuk seorang menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengagungan kepada Allah, dia akan memperbaiki semua hidupnya, ibadahnya, akhlaknya. Tapi ketika pengagungan kepada Allah ini hilang, maka hilang semualah akhlaknya, ibadahnya, dan seterusnya. Semoga dengan kita di majelis ini walaupun online, kita terus bisa meningkatkan pengagungan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.